alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka itu adalah orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Sa'yuhum fil hayati dunya, semasa hidup mereka di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Akan tetapi mereka mengira mereka telah melakukan amal-amal terbaik semasa mereka hidup di dunia. Padahal ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, "Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna." Kami tidak akan mengadakan penimbangan, penakaran terhadap amal kebaikan yang pernah kalian kerjakan semasa hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tinjau ayat ini dengan metode penafsirannya Syekh Imam Al-Husairi, beliau berkata ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka melakukan amal kebaikan semasa hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghitung, nggak akan menganggap itu adalah amal kebaikan yang dapat menolong mereka di hari kiamat kelak. Hal ini mengingatkan kita dengan sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Peristiwa apakah itu? Yang bisa jawab dapat door prize dari DKN. Siap-siap DKN. Ada yang bisa jawab? Hah? Hampir benar. Peristiwa wafatnya paman tercinta baginda Rasulullah SAW. Siapakah dia? Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat menyedihkan, menyayat hati dan perasaan baginda Rasulullah SAW saat itu. Bahkan karena saking sedihnya, 3 peristiwa yang menghampiri baginda Rasulullah sehingga Allah mi'rajkan, Isra mi'rajkan baginda Rasulullah sebagai bentuk hiburan bagi baginda Rasulullah yang sedang berduka cita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menyedihkan bagi baginda Rasulullah SAW adalah wafatnya paman tercinta dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Abu Thalib menghembuskan nafas terakhir, baginda Rasulullah bersama beliau. Dan di saat itu juga ditemani oleh paman yang lainnya, paman yang enggak baik. Siapakah dia? Abu Jahal. Yang suka menggoda orang lain beribadah, itu Abu Jahal. Apa kata baginda Rasulullah? Ya qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah wa hajju biha indallah. Aku akan berhujjah di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepadanya. Sampai 3 kali baginda Rasulullah memohon-mohon sambil menangis. Namun akibat daripada pengaruh daripada Abu Jahal yang berkata, apakah engkau tega meninggalkan agama nenek moyangmu? Sanggup enggak mengamplikasikan kalimat la ilaha illallah? Itu perjanjian yang sangat berat. Itu kata Abu Jahal. Akhirnya Abu Thalib mengucapkan kalimat yang na'udzubillahi min dzalik. Aku tetap beriman kepada agama nenek moyang. Saking setianya. Abu Thalib merasa kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah merupakan kalimat yang sangat berat. Beda dengan kita. Hari ini kita ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Besok kita pukul tai 6. Tahu tai 6? Nggak tahu? Main domino. Itu tai 6 kan? Ya, kalau kita bilang di
Aceh enam, tutai enam. Ya. Besok nanti malam la ilaha illallah lagi. Beda hanya dengan Abu Thalib. Ini merupakan perjanjian yang suci. Ketika Allah Subhanahu wa taala membaiat kita semua dengan kalimat alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kapan Allah membaiat kita? Ada yang masih ingat? Di dalam kandungan 120 hari ketika ditiupkan ruh, Allah bertanya, alastu bi rabbikum. Lalu kita semua menjawab, masih ingat jawabannya? Alhamdulillah, ternyata ada yang ingat. Qalu bala syahidna. Itu adalah jawaban kita semua. Berarti kita telah meyakini bahwasanya Allah lah Tuhan. Akhirnya maknanya adalah kita wajib benar-benar patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perjanjian yang harus kita tepati. Yang ingkar janji berarti khianat. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya baginda Rasulullah berkata, jika memang itu adalah pilihanmu wahai pamanku, aku akan memohon ampunan bagimu selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu turunlah firman Allah untuk menegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk tegurannya? Maka lin nabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah Taubah ayat 113. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan bagi orang-orang musyrik walau kanu ulil qurba, walaupun saudaranya sendiri, walaupun orang tuanya sendiri, walaupun kakaknya sendiri, ataupun saudaranya sendiri. Nauzubillah. Ini adalah larangan bagi Nabi dan kita yang beriman untuk meminta ampun kepada saudara kita yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena telah datang penjelasan kepada mereka kebenaran Islam. Annahum ashabul jahim, dan mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Akan tetapi Abu Thalib tidak dimasukkan ke dalam neraka jahim sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pamannya Nabi juga, tapi yang baik. Kalau Abu Jahal yang enggak baik. Apa kata Ibnu Abbas? Apakah engkau tega melihat pamanmu dimasukkan ke dalam neraka jahim? Lalu baginda Rasulullah menjawab, jikalau bukan karena aku, maka Abu Thalib akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, darkil asfal. Ternyata Abu Thalib mendapatkan keringanan. Mudah-mudahan hak prerogatif Allah pada hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, Abu Thalib dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sayang, karena beliau banyak sekali berkorban untuk Islam, termasuk juga berkorban untuk kita. Dengan hadirnya Islam, beliau menjaga Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah, gak ada satu orang pun orang Quraisy berani menyentuh baginda Rasul. Akan tetapi ketika meninggal Abu Thalib, Rasulullah diusir dari kota Mekah. Sangat menyedihkan. Ini adalah kaitannya dengan ayat yang kita bacakan tadi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun berbuat kebaikan, tetap amal kebaikan yang tidak pernah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Karena ada satu penafsiran lagi, yang penafsiran ini sangat penting bagi kita. Menurut Syekh Imam Asy-Sya'rawi, ayat ini diperuntukkan juga untuk kita.
orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, mengamalkan amal kebaikan, mengamalkan ibadah madhah ataupun ibadah ghair madhah. Apabila kita tidak pernah menjaga kualitas ibadah kita, maka setiap amal kebaikan yang kita kerjakan juga akan terhapus. Disebabkan karena apa? Di dalam kitab Sulamut Taufiq, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, wa mimma ma'asil qalbi ar-riya'u bi a'malil bir. Ternyata sebab-sebab terhapus amalan kita, amal kebaikan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia adalah ar-riya'u bi a'malil bir. Ria dengan amal kebaikan yang kita kerjakan. Apa itu ria? Wa huwal amalu li ajlin nas. Berbuat kebaikan hanya ingin mendapatkan apresiasi dari manusia, ingin dihargai. Kecewa kalau nggak dihargai, nangis, gabut, galau, nggak pernah dihargai kerjaan kita. Padahal udah ketimpa batu, masuk ke underground. Jangan pernah berharap penghargaan dari manusia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menitipkan pesan bagi kita, cuma kita kurang respon, kurang respect dengan pesan tersebut. Apa kata Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan yang pernah hamba-Ku lakukan, walaupun tidak ada seorang pun yang mau menghargai, akan tetapi Aku senantiasa memberikan penghargaan baginya. Jadi jangan berhenti berbuat kebaikan ketika nggak dihargai. Jangan pernah pandang penghargaan dari manusia. Berharaplah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan kepada kita. Lalu kata Imam Nawawi Al-Bantani, wa yuhbitu thawabaha. Orang yang berbuat kebaikan mengharapkan penghargaan dari manusia, wa yuhbitu thawabah, akan menghapus pahala kebaikan itu. Ka'ujubi bi ta'atillah. Satu lagi, seperti ujub dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujub ini sering hinggap di hati orang-orang yang sering terkadang berbuat kebaikan. Maaf, terkadang hadir di dalam hati kita, yang sering datang ke masjid, yang sering jamaah, nggak pinter-pinter jaga hati. Iblis datang menggoda, membisikkan, wah hebat kamu, rajin ke masjid, lihat itu si B malas ke masjid, sehingga kita merasa diri hebat, merasa diri setiap amal kebaikan yang kita kerjakan atas usaha kita sendiri. Padahal setiap kebaikan yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, semuanya atas andilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar tidak? Betul. Manusia hanya bisa berencana. Man purpose, God, coba disambung, God dispose. Ya kan? Manusia berencana, akan tetapi Allah lah yang menentukan. Kulla syai'in biqadar. Jangan sampai wa huwa syuhudul ibadati sadiratan min nafsi wa ghaibatan 'anil minnah. Memberi pengakuan di dalam hati bahwasanya setiap kebaikan, setiap amal ibadah yang kita kerjakan atas hasil usaha kita sendiri, tanpa hadirnya minnahnya Allah, tanpa hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap ceramah pidato itu khotib selalu menyampaikan bersyukur kita terhadap nikmat Allah, hidayahnya Allah. Nah, ibadah kita, sujud kita, rajin kita ke masjid, rajin kita menolong orang, semuanya itu atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penyakit riya dan ujub ini dapat menghapus semua pahala kebaikan yang kita kerjakan, apalagi amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Mari kita bersihkan hati kita, kita tata kembali hati kita, bersihkan dari riya dan ujub ini,
agar setiap amal ibadah yang kita kerjakan sedikit di mata manusia akan tetapi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi